Oke anak-anak, kita akan belajar matematika. Kali ini materinya tentang penjumlahan pecahan ya. Kita mengenal operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Kali ini kita akan belajar penjumlahan pecahan. Kita akan perhatikan tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan ya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Kalau menjumlahkan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan langsung dan kita akan sederhanakan sampai paling sederhana. Nah, jika penjumlahannya berbagai bentuk pecahan, maka disamakan dulu bentuk pecahannya. Kalau pecahan biasa, berarti pecahan biasa. Kalau pecahan desimal ya. Ayo kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 3/10 ditambah 4/10. Perhatikan penyebutnya, ini sudah sama. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7, ini bisa langsung jawab ya. Mengapa? Karena penyebutnya sudah sama ya. Contoh 5/12 ditambah 8/12, ini juga sama, penyebutnya sudah sama, jadi tinggal dijumlahkan. Tapi ingat, penjumlahan ini 13/12, ini bukan pecahan yang paling sederhana ya. Jadi kita harus ubah jadi pecahan campuran. 13 dibagi 12 ya. Sama dengan 1/12 ya. 12 dikali berapa? Dekat ke 13 kali 1. Ya, 12 kali 1 12 ditambah berapa? Supaya jadi 13, 1. Jadi 1/12 ya. Kalau sudah sama penyebutnya, kalau ini angkanya sudah kecil, yang pembilangnya lebih kecil, sudah. Ini paling sederhana. Tapi kalau atasnya pembilangnya lebih besar, kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke? Sampai sini anak-anak mengerti? Mengerti ya? Oke. Contoh pecahan yang berbeda penyebutnya sekarang ya. 3/4 ditambah 4/5. Ini harus disamakan dulu penyebutnya. Gunakan KPK. KPK dari 4 dan 5 adalah berapa? Ya betul, 20 ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita tulis 20 tambah per 20. 20 dibagi 4. Berapa 20 dibagi 4? 5 kali 3. 15 ya. Jadi ditulis di sini. Nah, 15 ya. 20 dibagi 5 4. 4 kali 4 16. Kita jumlahkan karena sudah sama penyebutnya langsung 31/20. Ingat, pembilang ini lebih besar dari penyebutnya, jadi kita ubah jadi pecahan campuran. Jadi 1/11/20 ya. Ini harus kita tahu ya, pecahan campurannya berapa, pecahan biasa diubah jadi pecahan campuran, kita harus ingat lagi ya. Oke, dari mana tadi pernya jadi 20? Dari KPK. Masih ingat tentang KPK? 4 itu adalah 2 kali 2 ya. 5 itu sudah bilangan prima, jadi 4 itu 2 pangkat 2, 2-nya ada 2 kali. Terus 5-nya sudah bilangan prima, jadi 5 ya. KPK itu diambil yang serakah, semua diambil, pangkatnya yang paling besar. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 2 pangkat 2, juga 5 juga di bawah. Jadi 2 pangkat 2 itu 4, dikali 5 sama dengan 20 ya. Tadi makanya pernya per 20. Oke, sampai sini mungkin ini pelajaran kelas 4 ya, KPK FPB. Oke, lanjut. Sekarang pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. Sama, ini juga harus diubah penyebutnya jadi sama penyebutnya ya.
Tapi kita nggak usah menjadi pecahan biasa di sini ya, 1 per aja. 1 per ditambah per 7 dengan 5, cari KPK-nya adalah 35. Jadi kita cari 35 dibagi 7, 5 dikali 3, 15 ya. 35 dibagi 5, 7. 7 kali 4, 28. Lalu kita jumlahkan 1, 15 per 35 ditambah 28 per 35. Jadi 143 per 35. Lihat, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kita ubah lagi jadi pecahan campuran menjadi 28 per 35. Ini cara penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa ya. Bagaimana kalau persen dengan desimal? Ya, kita harus ubah mau ke persen atau mau ke desimal. Ya, tergantung soalnya. Kita ubah ke desimal. 20% itu artinya 20 per 100. Ditambah 0,25, kita ubah 20 per 100-nya menjadi 0,20 atau 0,2 boleh. Ya, tapi supaya sama, dua angka di belakang koma 0,20 kita ubah ya menjadi 0,20. Nanti kita akan menjumlahkannya mudah sekali. 0,25 ditambah 0,20. Kita jumlahkan biasa. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 2, 4. Jadinya 0,45. Itu cara menjumlahkan pecahan persen dengan pecahan desimal ya. Kita ubah mau ke persen atau ke pecahan desimal. Oke? Sampai sini. Terima kasih buat perhatian.